Selamat datang di MTS Negeri 32, Jakarta Selatan. Madrasah di bawah binaan Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ini tampak hijau dan sejuk meskipun berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta. Hampir seluruh areal gedung dipenuhi dengan tanaman yang rindang sehingga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Tak heran jika madrasah ini mendapat predikat sekolah unggulan bidang akademik tingkat nasional dari Kementerian Agama pada tahun 2021 dan menghasilkan lulusannya diterima di berbagai sekolah unggulan tingkat provinsi hingga tingkat nasional yang paling banyak diterima. Setiap anak adalah bintang. Kehadirannya setiap pagi di madrasah ini disambut dengan hangat oleh dewan guru bagaikan bintang yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Kebiasaan ibadah tadarus dan duha mengawali aktivitas kegiatan belajar dan mengajar di madrasah ini. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan nilai keimanan dan karakter akhlakul karimah adalah hal yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah Sanawiyah Negeri 32 Jakarta Selatan diresmikan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009. Madrasah yang berlokasi di Jalan Haji Liun, Muhtaraya, Petukangan Utara ini membawa tradisi unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, serta memiliki lulusan yang berkualitas. Diiringi tekad untuk melestarikan penghijauan dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat, serta ramah lingkungan, MTS Negeri 32 Jakarta Selatan menjadi rintisan sekolah adiwiyata. Keluarga besar MTS Negeri 32 Jakarta siap mencetak siswa yang berprestasi, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. MTS Negeri 32 Jakarta Selatan menuju sekolah adiwiyata. Diawali dengan melakukan koordinasi dan rapat bersama komite, guru, dan karyawan, serta melibatkan peserta didik dan tokoh masyarakat dan mendatangkan narasumber. Kami telah melakukan usaha bersama antara lain berupa pemeliharaan kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, perawatan fungsi sanitasi, serta drainase secara rutin, sehingga semuanya selalu terjaga kebersihannya dan berfungsi dengan baik. Nah, dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini diharapkan agar semuanya bisa menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Adanya pengelolaan sampah dengan baik melalui gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau upaya mengurangi sampah. Kampanye agar tidak menggunakan plastik melalui poster dan pengarahan di sela-sela kegiatan pembelajaran. Menyediakan air minum isi ulang, membawa tempat makan dan minum yang bisa digunakan kembali, minum tanpa sedotan dan makan tanpa sendok plastik, menghabiskan makan dan minum, makanan dan minuman yang digunakan di kantin tanpa menggunakan plastik sekali pakai. Reuse atau penggunaan kembali,
menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam, menggunakan plastik bekas minuman untuk tempat pulpen, menggunakan batok kelapa bekas sebagai tempat alat tulis, menggunakan kertas bolak-balik untuk catatan dan print, menggunakan tinta printer isi ulang. Tersedia ruang khusus untuk donasi barang-barang bekas dari warga sekolah atau bank sampah, menggunakan plastik bekas minuman sebagai tempat duduk. Recycle atau upaya mengurangi limbah menjadi daur ulang. Pemilihan sampah untuk diteruskan ke pemulung. Pengelolaan sampah spesifik seperti kertas, buku, botol bekas minuman dan sejenisnya kepada pengumpul rongsok, dan membuat pupuk kompos. Kegiatan penghijauan dimulai dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Rincian dari kegiatan ini ada proses pembibitan yang berupa persiapan media tanam, penyemaian biji tanaman, penyiraman tanaman, dan pemasangan label identifikasi. Kegiatan kedua yaitu penanaman tanaman, terdapat persiapan lahan, pemilihan tanaman, penanaman tanaman, dan pemberian pupuk dasar. Perawatan tanaman, terdapat penyiraman tanaman, pemangkasan tanaman, dan pemantauan kondisi tanaman. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk memulai proses pembibitan dan penanaman tanaman di lingkungan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, inilah upaya konservasi air di MTS Negeri 32 Jakarta. Hemat penggunaan air. Pemanfaatan air bekas berwudu untuk kolam ikan dan tanaman, pembuatan air resapan biopori, pemeliharaan instalasi air. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Fos Chandra dari kader Adiwiyata Konservasi Air. Saya dan ketiga teman saya akan menjelaskan program kerja dan apa saja yang sudah kita buat. Penasaran? Langsung saja kita lihat. Menggunakan air haruslah bijak. Salah satunya dengan menggunakan air secukupnya, mematikan keran saat tidak diperlukan, dan tidak boros saat menggunakan air. Maka dari itu, kami menghimbau para siswa dan siswi agar bijak dalam menggunakan air. Cara menghemat penggunaan air dapat kita lakukan dengan memanfaatkan air itu kembali. Limbah air wudhu adalah salah satu contohnya. Kita bisa menggunakan kembali limbah air wudhu tersebut untuk menyiram tanaman di sekitar kita. Selain pemanfaatan limbah air wudhu, kita juga melakukan pemanfaatan air AC juga loh. Air AC yang sudah kita tampung dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kamar mandi dan kegiatan yang lainnya. Adapun upaya konservasi energi meliputi memanfaatkan cahaya matahari di siang hari untuk penerangan ruangan, menggunakan peralatan hemat listrik seperti lampu LED, mematikan dan mencabut saklar alat elektronik dan lampu saat tidak digunakan, membersihkan lampu dan rumah lampu, perawatan instalasi listrik lainnya. Kader Konservasi Energi Madrasah Sanawiyah Negeri 32 Jakarta telah mengajak teman-teman semua untuk menempelkan stiker hemat listrik di dekat saklar lampu, peralatan listrik, AC, dan peralatan elektronik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghematan energi. Program kami adalah 1 hari tanpa kendaraan bermotor. Juga menyarankan bagi para siswa untuk menggunakan sepeda ke sekolah agar mengurangi polusi udara serta menjalankan pola hidup sehat selagi bersekolah. Ini adalah inovasi perilaku ramah lingkungan hidup di MTS Negeri 32 Jakarta yang berupa hasil produk atau hasta karya dari sampah atau barang bekas.
Kami adalah kader Adiwiyata dalam bidang inovasi yang bertugas untuk membuat ide-ide kreatif dan menyalurkan aspirasi siswa sehubungan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Beberapa program kerja inovasi yang sudah berhasil kami lakukan adalah: pertama, mengembangkan inovasi berbasis ramah lingkungan. Contohnya adalah kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar sabut kelapa, kerajinan bunga yang terbuat dari kulit jagung dan limbah buah lainnya, dan kerajinan jembatan yang dibuat dari stik es krim. Yang kedua, mengajak para siswa untuk menggunakan barang-barang yang dapat diulang kali dipakai daripada menggunakan barang yang sekali dipakai. Yang ketiga, manfaatkan sampah plastik tidak terpakai untuk membuat produk baru dengan teknik recycle. Contohnya, pembuatan kerajinan dari limbah anorganik. Ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, serta gula, yaitu gula coklat, gula merah atau gula tebu, dapat dijadikan sebagai cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Biasa digunakan sebagai desinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pestisida. Media tanam dari botol plastik bekas, menghias sepatu bekas, membuat kipas dari USB bekas, produk karbol, kolam ikan, airnya dimanfaatkan untuk hidroponik. Adapun perilaku ramah lingkungan bagi warga sekitar adalah penanaman pohon di luar sekolah, kampanye bank sampah, konservasi air, konservasi energi, kebersihan dan fungsi drainase di luar sekolah, dan pemilihan sampah di luar lingkungan sekolah. Kami membangun jejaring kerja dan komunikasi Forum Adiwiyata melalui media sosial grup WA, pertemuan rutin dengan komite sekolah dan pengawas sekolah, kerjasama dengan bank sampah dan puskesmas. Kami pun selalu melakukan kampanye dan publikasi melalui majalah dinding, poster, slogan-slogan di website, dan juga media sosial. Kaderisasi dan pemberdayaan instrumen Adiwiyata terus kami lakukan agar menjadi budaya dan karakter bagi warga madrasah. Pemantauan dan evaluasi gerakan PRLH melalui forum rapat atau diskusi dan lain-lain. Seluruh warga madrasah MTS Negeri 32 Jakarta siap mendukung MTS Negeri 32 Jakarta menjadi sekolah Adiwiyata. Kami pengurus Komite MTSN 32 Jakarta mendukung MTSN 32 Jakarta menuju sekolah Adiwiyata. Adiwiyata MTSN 32. Yes, yes, yes.